Mari kita mengagungkan guru junjungan kita, Sang Buddha, dengan namo tassa supaya dihargai. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Ya, selamat siang Bapak Ibu serta saudara-saudari sedama sekalian. Jadi pada hari ini adalah hari Minggu, makanya banyak dari kalian bisa datang ke wihara. Mungkin sebagian dari kalian hampir bertahun-tahun, hampir setiap minggu datang ke wihara. Betul, ada yang ini 10 tahun, ada yang 14 tahun, ada yang dari wihara ini berdiri. Selalu ke wihara. Kalian sadar atau tidak, agama Buddha kita usianya itu sudah sangat tua. Berapa? 2600 tahun lebih. Habis ini mau ulang tahun waktu Waisak. Jadi agama Buddha itu 2600 tahun diperingati setiap tahun. Kalian punya kakek ulang tahun aja, kalian yang udah meninggal kalian udah nggak tahu, kalian udah lupa. Tapi kenapa agama Buddha 2600 tahun itu diingat terus? Kenapa? Kenapa dirayakan terus? Kenapa kalian setiap minggu ke wihara? Jadi ada sesuatu yang bermanfaat di dalam dhamma ajaran Buddha. Karena ada sesuatu yang bermanfaat dan ada sesuatu yang bernilai, makanya agama Buddha itu dari generasi ke generasi, dari sangha zaman dulu, dari umat zaman dulu, itu menjaga sampai detik ini, sampai sekarang. Contohnya bangun candi, kalau yang dekat Candi Borobudur, di Jambi juga ada Candi Muara Jambi. Di Myanmar, di Sri Lanka, di India, banyak sekali bangunan-bangunan yang digunakan untuk mengenang atau mempertahankan agama Buddha. Banyak bekas-bekas wihara juga. Sama seperti di Medan banyak sekali wihara. Semua ditujukan untuk Buddha, dibangun untuk Sang Buddha. Nah, jadi ada sesuatu yang bernilai, ada sesuatu yang sangat berharga. Hari ini kita juga pindah patah keluar. Ini adalah praktek biku-biku di zaman dulu. Sang Buddha sendiri tinggalnya di hutan, tanpa air, tanpa listrik. Habis itu beliau akan kumpulkan makanan ke desa. Terus umat ke wihara ngapain? Nah, umat-umat ke wihara itu untuk tanya, konsultasi ke Buddha, terus untuk mendapatkan kedamaian dan kebahagiaan. Ada satu raja, dia sangat sibuk, dia bilang ke Buddha, dia datang ke wihara. Nah, Buddha, saya sangat sibuk, berikan saya dhamma yang singkat. Nah, Buddha kasih singkat. Ada juga yang ada masalah keluarga, dia kehilangan anak, kehilangan istri, kehilangan suami, datang ke wihara, ketemu Buddha, memperoleh dhamma. Akhirnya dia apa? Memperoleh ketenangan, memperoleh kebahagiaan. Nah, sekarang saya tanya ke kalian semua, kalian ke wihara memperoleh ketenangan, kedamaian enggak? Oke, sebagian mengangguk, sebagian enggak, bertengkar, sama pengurus bertengkar. Jadi di zaman Buddha, fungsi wihara selain untuk ada beberapa yang berdana makan, tetapi untuk tanya, untuk memperoleh ketenangan,
untuk memperoleh kedamaian, untuk memperoleh kebahagiaan. Nggak cuma manusia loh, dewa pun turun. Ada banyak cerita di Wihara Jetawana itu dewa-dewa lagi bingung. Ini mana yang merupakan berkah utama? Akhirnya dewa pun turun tanya ke Buddha. Ada juga Saka, Tikong, yang sekarang lagi di surga itu, Raja para Dewa. Dia juga bingung, dia mau meninggal waktu itu. Nah, akhirnya dia karena bingung, dia turun tanya ke Buddha. Akhirnya dia dapat panjang umur sampai sekarang. Dia lahir lagi menjadi seorang Sotapana. Jadi pertanyaan besarnya pada hari ini, apakah kalian ke wihara merasakan kedamaian? Apakah kalian ke wihara merasakan kebahagiaan? Apakah kalian ke wihara kehidupan kalian itu semakin baik atau enggak? Ini udah berminggu-minggu ya. Wajah-wajah ini sudah saya sering lihat tiap minggu. Ada yang baru juga. Pertanyaannya adalah begitu. Jadi harusnya kewihara itu kualitas hidupnya makin bertambah, makin gak bertengkar sesama pengurus, makin ramah, makin sopan, makin damai. Jadi makanya sekarang itu kemarin kami beberapa grup, jadi yayasan wihara ini itu lagi ganti akta. Ganti akta berarti ganti orang. Makanya kami menyusun tujuan kewihara ini apa. Tujuannya itu kalian bisa lihat di papan itu, yakni demi kelangsungan dan berkembangnya Buddha Sasana yang gambar tangan. Gambar tangan banyak. Jadi kami mengharapkan semua elemen, semua orang yang ke wihara itu memiliki tujuan untuk mempertahankan kelangsungan dan berkembangnya Buddha Sasana. Sekarang saya tanya, kenapa harus dipertahankan dan diperkembangkan? Karena agama Buddha ini memiliki banyak manfaat, baik bagi kalian umat atau bagi bikunya. Kalau bikunya bisa berlatih mengurangi keserakahan, kebencian, dan kemarahan. Umatnya juga bisa berlatih untuk mengurangi keserakahan, kebencian, dan kemarahan, kebodohan. Terus, umatnya juga bisa belajar ini yang baik, ini yang buruk. Saya sering dengar, Bante, kalau saya tahu agama Buddha dari awal, saya nggak nikah, Bante. Nggak tahu ya, yang udah nikah gimana. Tapi saya sering dengar, kalau saya tahu agama Buddha, saya jadi biku, Bante. Menikah banyak menderitanya. Jadi itu manfaat agama Buddha. Saya juga bersyukur nggak nikah jadi biku, karena saya dengar juga duka kali gitu ya, menikah. Saya nggak tahu ya ini grup yang berkeluarga ya. Jadi saya hanya tahu bahwa banyak sekali antara mertua, nanti istrinya nggak cocok, istrinya mau begini, mau begitu. Nah, untung saya kenal Dhamma, wah jadi biku, lebih tenang. Itu satu hal. Lain hal, kalau kita memang ada musibah, ada karma buruk, ada diajarkan di Dhamma, gimana memperoleh keberuntungan, gimana untuk supaya usaha ini makin maju. Misalnya dengan berdana, merawat orang tua, menghormat orang tua, mempersembahkan kepada para dewa, melakukan limpahan jasa, dan lain-lain. Jadi banyak sekali ajaran-ajaran yang ada di dalam sasana ini, di ajaran Sang Buddha ini. Ketika satu orang mengambil, dipraktekkan, oh benar ya ajaran Buddha, Buddha 2600 tahun masih terbukti. Makanya mereka coba mempertahankan, terus melangsungkan. Nah, makanya ada fasil-fasil ini hari Minggu, ada sekolah Minggu hari ini. Fasil-fasil berusaha untuk mendidik yang muda-muda sesuai dengan Dhamma. Nah, dan yang paling penting adalah ketika kita berwihara, kita haruslah mendapatkan ketenangan, kedamaian, keharmonisan, berkah, bukan marah-marah, bukan iri hati,
oh dia bawa makanan apa itu, nanti saya mau ambil makanan yang itu. Nah, terus oh dia bawa mobil ini, oh dia pakai baju ini, buat apa itu dibuang semua di depan pintu. Masuk wihara harus tulus, makanya kita selain ada landasan wihara, kita juga ada menyatukan hati. Masuk sini harus tulus, itu tangan yang begini ya, gambar yang satu, tulus, rendah hati, terus dan harus cinta kasih, sopan, lembut. Jadi orang Medan itu sekarang lumayan. Kalau dulu dari pintu situ suaranya sampai ujung kamar itu bisa kedengaran. Nah yang ini nggak pernah dengeran. Kadang ada satu anak kecil itu kalau dia udah datang saya bisa tahu. Oh, jadi sekarang udah lumayan. Jadi mudu atau lembut itu juga penting. Jadi banyak orang bilang meditasi mau sukses. Tapi dia tingkahnya nggak lembut, nggak pelahan-lahan. Jadi mudu anatimani tidak sombong. Ini adalah kualitas-kualitas yang harus dikembangkan supaya bisa sukses bermeditasi. Jadi lembut, sopan, menyapa yang ke senior, respect ke yang senior. Nah, itu berusaha di wihara ini dipraktekkan. Sehingga kalian ke wihara happy. Bukan malah ingat, oh dia pernah ngomong gini kan. Nggak, kadang nggak ngomong, pandangan mata. Oh, pandangan mata dia itu ya, kenapa dia pandangan mata ke saya? Nah, itu tidak boleh masuk wihara ya, dibuang. Supaya apa? Supaya kita bisa seperti di zaman Buddha, datang ke wihara memperoleh kedamaian dan ketenangan. Nah, jadi Anumodana pada siang hari ini adalah memperkenalkan untuk mengajak kalian semua datang ke wihara dengan satu tujuan untuk Buddha Sasana. Dan kalian kembangkan kualitas seperti rendah hati, eh, ketulusan, cinta kasih, kompulsasi dan segala macam. Nanti saya kalau ada kesempatan saya akan bahas satu persatu. Akan tetapi tujuannya hari ini adalah mari kita ke wihara, agama Buddha yang 2600 tahun ini kita pertahankan dan usahakan supaya bisa berkembang. Jadi di dalam Tripitaka dikatakan pariyati sasana samula, artinya adalah pariyati atau pembelajaran dhamma adalah akar dari sasana. Jadi makanya di papan ini rencananya adalah untuk banyak sekali artikel-artikel ya tentang pernikahan, sahabat, tentang teman, orang tua, anak, guru, itu ada di situ kalian bisa ambil. Terus juga wihara ini akan mengadakan program selama 7 minggu yang berpuncak di Waisak. Waisak akan dibagikan nama Buddhis dan dibagikan sertifikat. Jadi ini adalah bagian dari kita untuk memperkokoh akar dari sasana. Dan satu lagi, ada para arahat di zaman dulu juga bilang, Winayo nama Buddha Sasana Sa'ayu. Artinya adalah, Winaya adalah usia dari sasana. Jadi winaya itu ada winaya untuk biku dan ada winaya untuk umat awam. Winaya untuk umat awam adalah seperti banyak, jadi ada 5 sila, menghormat orang tua, menghormat kakak, ibu, menghormat kepada ayah, kepala keluarga. Jadi banyak suta-suta yang mengajarkan sebagaimana seorang perumah tangga itu harus berbuat. Juga harus memilih teman, nggak boleh mabuk-mabukan, 6 bahaya dari mabuk-mabukan, 6 bahaya dari keluar malam, jadi keluar malam pun nggak boleh. Saya dengar orang Medan suka itu di kopi tiam sampai jam 11, jam 12 ngobrol gitu ya. Nah, jadi itu juga nggak bagus kata menurut Tipitaka. Jadi sama-sama mempertahankan praktek. Jadi kalian berpraktek, bikunya berpraktek, maka sasana ini bisa bertahan lama. Kalian ke wihara bahagia, kalian memperoleh kedamaian dan ketenangan, sehingga kehidupan kalian makin berubah, makin lebih happy, dan lebih happy lagi. Pelan-pelan ya,
Untuk sampai dari titik kalian menjadi orang yang paling happy, butuh tahap. Gak bisa uh, besok langsung jadi happy gitu, gak bisa. Tetapi kita harus bertahap, namanya anupubasika, pelan-pelan masuk makin ke dalam, dan perlu usaha. Jadi demikian anumodana pada siang hari ini. Marilah kita bersama-sama mengucapkan Buddha Sasana Ciranti. Buddha Sasana Ciranti. Buddha Sasana Ciranti. Buddha Sasana Ciranti. Sadhu, sadhu, sadhu.